Assalamualaikum semuanya. Kasus kriminal yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2018 di Durban, Utara Afrika Selatan. Siam Lee lahir di Hong Kong pada tahun 1997. Ibunya bernama Carmen dan ayahnya bernama Howard Grensman yang merupakan seorang pengusaha kaya. Sayangnya, ayah Siam Lee dibunuh di Hong Kong ketika Siam masih sangat kecil. Sehingga kemudian ibunya membawa Siam pindah ke Durban, Afrika Selatan. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya telah menyiapkan dana perwalian untuk masa depan Siam. Dalam hal ini untuk biaya pendidikan maupun kebutuhan kesehariannya. Siam menempuh pendidikan di Crawford College yang merupakan salah satu sekolah paling bergengsi. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang guru serta keliling dunia. Namun sayangnya ketika usianya 20 tahun, entah bagaimana Siam tidak lagi mendapatkan pembayaran dana perwalian yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Sehingga Siam akhirnya mulai melakukan beberapa pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia mulai bekerja sebagai pramusaji, bartender, dan sales. Pada tahun 2017, Siam diperkenalkan oleh Carmen ibunya ke bisnis pijat sensual, di mana memang Carmen telah lebih dulu bekerja di bisnis tersebut. Bahkan Carmen mengatakan dia dan putrinya bekerja sama sebagai satu tim. Ibu dan anak itu juga menyebut diri mereka sebagai instruktur, dan siswa mereka dalam pelatihan itu yang bernama Red Velvet siap mengiklankan layanannya, yakni tukang pijat sensual student training. Tetapi menurut sang ibu, Siam Lee tidak menawarkan layanan lain. Selain itu, menurut Carmen, Siam hanya sementara melakukan pekerjaan tersebut sampai dana perwaliannya dipulihkan kembali, atau saat Siam telah memiliki tabungan cukup banyak untuk melanjutkan pendidikannya. Sayangnya, pekerjaannya itu membuat Siam rentan terhadap predator yang akan menjadi sangat terobsesi padanya. Sampai-sampai salah satu dari mereka akan mengakhiri hidup gadis cantik itu. Pada tanggal 4 Januari tahun 2018, sekitar pukul 4 sore, seperti biasa, Siam sedang bekerja di panti pijat. Tiba-tiba datang seorang pria membawa senjata api keluar dari mobilnya, lalu masuk ke panti pijat, tepatnya ke dalam ruangan tempat Siam bekerja. Pria tersebut menyandera Siam dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Dan itulah terakhir kalinya Siam terlihat hidup. Menurut penyidik, pria tersebut membawa Siam dengan mobilnya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Saking kencangnya, mobil tersebut sempat hilang kendali dan menabrak mobil lain. Pemilik mobil yang ditabrak oleh mobil pelaku kemudian mengejar dan balik menabrak mobil pelaku dari belakang. Namun pelaku makin mengencangkan mobilnya hingga menghilang tanpa jejak. Investigasi penculikan Siam pun segera diluncurkan. Keluarga ayah Siam bahkan menyewa seorang detektif swasta, yakni Brad Nathanson, untuk membantu penyelidikan kasus ini. Pencarian juga dilakukan di daerah tersebut dengan polisi merilis sketsa pelaku yang mereka yakini telah menculik Siam. Sementara itu, Carmen ibu Siam yang sangat hancur dan putus asa memposting tentang putrinya yang diculik di akun Facebook pribadinya. Ia meminta bantuan publik untuk memberikan informasi apapun tentang keberadaan putrinya, serta meminta bantuan untuk ikut mencari dan membawa Siam pulang ke rumah dengan selamat. Kemudian 2 hari setelah penculikan Siam, seorang petani di sebuah kota kecil bernama New Hanover yang sedang membawa cucunya jalan-jalan dan memancing menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan dan mengerikan. Petani itu mengatakan bahwa dia dan cucunya sedang melewati jalan terpencil di dekat perkebunan tebu. Lalu saat sedang berjalan, dia memperhatikan ada sepetak tanah yang hangus. Karena penasaran, dia pun mendekat untuk melihat lebih jelas. Dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan jasad seorang telah hangus terbakar. Tangan korban diborgol, kepalanya ditutupi dengan selimut, dan tampaknya korban telah diserang dengan sangat parah. Postmortem kemudian menentukan penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan dari beberapa cedera di kepala serta 90% luka bakar yang menghanguskan jaringan tubuhnya. Dan setelah diselidiki, korban berhasil diidentifikasi sebagai Siam Lee.
Jasad Siam Lee terbakar sangat parah, sampai-sampai ibunya hanya bisa mengidentifikasinya lewat tindikan di bibir serta cat kuku di tangan dan kakinya. Pertanyaannya, mengapa ada monster yang melakukan itu pada Siam? Dosa apa yang telah ia lakukan? Di sisi lain, berita tentang kematian Siam yang mengerikan langsung menyebar dengan cepat. Di media sosial, orang-orang mengungkapkan kesedihan serta kemarahan mereka terhadap pelaku serta menuntut dan mendesak pihak kepolisian agar dengan cepat menangkap monster di balik pembunuhan brutal tersebut. Sementara itu, detektif swasta yang disewa oleh keluarga ayah Siam, yakni Brett Nathanson, juga bertekad sekuat tenaga menemukan si pembunuh. Brett bekerja sama dengan pihak kepolisian, mengikuti setiap petunjuk, dan meminta masyarakat yang tahu informasi apapun tentang kasus ini untuk segera melapor. Kemudian terobosan pertama dalam kasus ini datang dari pemilik kendaraan yang ditabrak oleh mobil pelaku yang melaju kencang di jalanan. Saksi itu pun memberikan rincian mobil pelaku sehingga polisi mengetahui mobil pelaku, yaitu mobil Mercedes Viano. Dan mobil tersebut berhasil dilacak ke sebuah rumah milik seorang pengusaha sukses berusia 29 tahun bernama Villani Tully. Ketika detektif swasta yakni Brett pergi bertemu dengannya, menurut Brett, Villani tidak terlihat seperti penjahat. Badannya wangi, bicaranya sopan dengan tutur kata yang baik, sehingga awalnya Brett mengira dia menangkap orang yang salah. Namun ternyata itu hanyalah topeng Villani untuk menyembunyikan kejahatan keji yang telah dia lakukan. Diketahui bahwa 2 tahun sebelum pembunuhan Siam, seorang wanita bernama Jessica Weyers membuat laporan di kantor polisi bahwa seorang pria yang ciri-cirinya mirip dengan Villani telah menculik dan menyanderanya di rumah pelaku selama berhari-hari. Tak hanya itu, Jessica mengatakan pelaku juga meruda paksanya selama dia disandra. Sama seperti Siam, Jessica juga bekerja di panti pijat sensual, dan Villani merupakan salah satu pelanggan Jessica. Kemudian mantan tunangan Villani yang merupakan mantan ratu kecantikan rupanya pernah melaporkan Villani beberapa kali ke polisi atas perilaku kekerasan yang dilakukan oleh mantan tunangannya itu. Hubungannya dan Villani kemudian berakhir pada tahun 2016 setelah Villani diduga menyerang tunangannya secara brutal sampai-sampai dia harus dirawat di rumah sakit setelah pergelangan kakinya patah. Akan tetapi, meskipun hubungan mereka telah berakhir, dikatakan bahwa Villani masih tetap menguntit serta mengancam mantan keluarga tunangannya. Bahkan suatu hari, mobil ibu mantan tunangannya itu ditemukan terbakar dan ibunya telah dibunuh. Namun karena tidak adanya bukti yang menghubungkan Villani dengan pembunuhan ibu mantan tunangannya, kasus itu pun ditutup dan pelaku pembunuhan itu tidak pernah ditangkap. Tetapi wanita itu sangat yakin dan percaya Villani adalah dalang di balik kematian ibunya. Kembali lagi ke kasus Siam. Dalam proses penggeledahan rumah Villani, polisi menemukan banyak sekali barang dan produk-produk pengaman dalam hubungan intim. Tetapi anehnya, pengaman-pengaman tersebut tidak dapat melindungi Villani dari infeksi penyakit. Yang terungkap bahwa Villani telah positif mengidap HIV dan bisa dibilang ia sangat ego dengan mencoba menularkan penyakit itu kepada banyak wanita. Dilaporkan bahwa Villani akan memikat wanita-wanita tersebut dengan lowongan pekerjaan, lalu dia akan memaksa mereka untuk tidur dengannya. Selain itu terungkap juga bahwa Villani adalah seorang penipu yang telah meyakinkan banyak orang untuk berinvestasi di perusahaannya, yang sebenarnya perusahaan yang dimaksud tidak pernah ada. Polisi mengetahui Villani memiliki beberapa perusahaan yang terdaftar atas namanya, namun hanya 2 dari perusahaan itu yang beroperasi. Setelah penangkapannya dan semua penemuan polisi, Villani akhirnya mengakui kejahatannya. Bahkan dia memberikan rincian yang mengerikan tentang bagaimana dia menghabisi nyawa Siam. Villani mengklaim bahwa dia bertemu dengan Siam beberapa bulan sebelumnya di panti pijat dan Siam telah meminjam uang padanya.
Katanya, Siam berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut, tetapi Siam tidak pernah mengembalikannya. Dan pada hari penculikan Siam, Villani mengaku dia telah kehilangan kesabaran dengan janji-janji Siam yang katanya akan segera mengganti uangnya. Sehingga dia pergi ke tempat Siam dengan membawa senjata api dan borgol untuk meminta uangnya kembali. Tetapi saat itu Siam mengatakan kalau dia tidak punya uang dan tidak akan pernah mampu mengembalikan uang tersebut. Mendengar itu, Villani marah besar sehingga dia memutuskan untuk menculik Siam dengan harapan keluarga Siam akan membayar uang tebusan. Villani pun menyandera Siam di rumahnya selama 2 hari. Dia juga meruda paksa dan melakukan hal-hal sakit pada Siam. Kemudian pada pagi hari di tanggal 6 Januari tahun 2018, dia memutuskan untuk membunuh Siam setelah Siam mengancam akan melaporkannya ke polisi. Villani mengaku dia mencoba mencekik Siam, namun hal itu tampak tidak berhasil. Jadi dia pun menutup kepala Siam dengan selimut, mengambil palu, lalu menghantamkannya berulang kali. Kemudian dia melihat Siam mengalami kejang, sehingga katanya dia merasa kasihan pada Siam. Jadi untuk mengakhiri penderitaan Siam, dia kemudian pergi ke pom bensin terdekat untuk membeli 6 galon bensin, lalu membakar Siam dengan bensin tersebut. Dengan bukti-bukti dan pengakuannya, Villani didakwa dengan berbagai dakwaan termasuk pembunuhan, penipuan, ruda paksa, serta penculikan. Persidangannya akan dimulai pada bulan Juli tahun 2019. Namun 1 bulan sebelum persidangannya dimulai, Villani dilaporkan meninggal dunia diakibatkan kanker kulit. Dengan berita kematian Villani yang tak terduga, tiba-tiba banyak orang menduga bahwa Villani mungkin memalsukan kematiannya agar bisa bebas dari penjara. Penyelidikan pun kemudian diluncurkan untuk memastikan apakah Villani benar-benar telah meninggal. Bahkan seorang pejabat pengadilan memeriksa langsung jasadnya dan mengambil sidik jarinya untuk dibandingkan dengan yang ada di catatan kepolisian. Dan hasilnya menegaskan bahwa memang benar Villani telah meninggal dunia. Lalu apakah kasus Villani berakhir sampai di sini? Entahlah, tapi kasus ini tampak semakin aneh. Apakah kalian ingat jika tadi saya mengatakan kalau ada seorang wanita bernama Jessica Weyers yang juga dilaporkan telah diserang dan diruda paksa oleh Villani 2 tahun sebelum pembunuhan Siam? Nah, pada tanggal 2 November tahun 2020, tubuh Jessica ditemukan di lapangan olahraga, sudah tidak bernyawa dengan tenggorokannya telah disayat dan kedua tangannya terlepas. Saat itu Jessica berusia 23 tahun dan dia terakhir kali terlihat keluar dari apartemennya pada tanggal 1 November sekitar pukul 5.30 sore. Jessica memberitahu keluarganya bahwa dia akan mengunjungi seorang teman, namun sayangnya dia tidak pernah kembali pulang. Kasus kematian Jessica tidak pernah terpecahkan sampai saat ini. Jika Villani sudah meninggal, lantas siapa pelaku pembunuhan Jessica? Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Jika mungkin kalian tahu informasi tambahan yang tidak saya sebutkan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.